Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi 7 pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tragedi Stadion Kanjuruhan. Gas air mata yang ditembakkan polisi ke arah tribun disebut menguap karena angin. Hai, saya Nika Intan Olivia Italiana dengan NRP 20432211011 dari Departemen Statistika Bisnis, mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Sebagai mahasiswa, saya tentu memiliki hak dan juga kewajiban. Hak saya adalah mendapatkan pendidikan, pengajaran maupun ilmu dari kampus, dan kewajiban saya tentunya saya harus bisa mematuhi peraturan yang ada di lingkungan kampus. Sebagai warga negara, saya juga tentu memiliki hak dan juga kewajiban. Salah satu hak saya itu tercantum atau terangkum dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia salah satunya adalah hak untuk hidup. Adanya hak asasi manusia tentu tidak luput dari adanya pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang ingin saya bahas adalah tragedi Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022. Ya, kejadian ini terjadi sudah hampir 2 tahun. Tapi, jalan berliku, panjang, dan terjal masih dilalui oleh para keluarga korban dalam meraih keadilan. Kejadian ini merenggut hampir 132 nyawa menurut keterangan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Lalu, siapa yang disalahkan? Kemana aparat keamanan? Dan apa yang salah dari tragedi Kanjuruhan tersebut? Komnas HAM mencatat ada 7 pelanggaran HAM yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022. Pertama, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan yang ditandai dengan ditembakkannya gas air mata. Kedua, pelanggaran atas hak keadilan, yang mana adanya pihak yang seharusnya bertanggung jawab namun belum diproses secara hukum. Ketiga, pelanggaran terhadap hak hidup, dibuktikan dengan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Keempat, pelanggaran pada hak kesehatan, di mana Komnas HAM mendapati sebanyak 106 orang mengalami cedera serius. Kelima, pelanggaran atas hak rasa aman. PSSI terlibat abai dalam menjamin keamanan jalannya pertandingan. Keenam, pelanggaran atas hak anak. Ditemukannya sebanyak 38 anak meninggal dalam kasus ini. Dan yang terakhir, pelanggaran terhadap bisnis dan HAM. Komnas HAM mendapati PT LIB, PSSI, dan stasiun televisi lebih mementingkan aspek komersial. Kita sebagai mahasiswa memang tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan HAM ini. Namun, kita sebagai mahasiswa juga bisa berkontribusi melalui diri kita sendiri. Diperlukan kesadaran dari dalam hati untuk bisa mengutamakan keselamatan terlebih dahulu di atas segalanya. Keselamatan diri kita sendiri adalah hal yang utama. Kita sebagai mahasiswa, khususnya sebagai pelaku akademik atau pelaku pendidikan, kita juga bisa untuk menciptakan suatu temuan baru ataupun inovasi baru yang berguna untuk meningkatkan keselamatan kita ketika kita berada di ruang publik dan mengikuti aktivitas-aktivitas yang berada di dalam ruangan maupun yang berada di luar ruangan. Inovasi tersebut bisa dalam bentuk teknologi maupun desain yang bisa memberikan kontribusi terhadap keselamatan orang banyak, dan dalam kasus ini khususnya pada aktivitas olahraga yang berada di dalam ruangan maupun yang berada di luar ruangan. Dan khususnya untuk mahasiswa yang memiliki ketertarikan ataupun minat di bidang olahraga, khususnya supporter dari sepak bola di Indonesia, diharapkan kalian semua atau kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, lebih suportif lagi, lebih menerima kemenangan maupun kekalahan dari tim yang kita dukung. Dan semoga apa yang telah terjadi di peristiwa tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 yang lalu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan tidak ada lagi korban jiwa maupun tragedi-tragedi serupa terjadi lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan turut berduka cita kepada korban yang telah mendahului kita. Semoga korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan sampai jumpa.